Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari kelas KPIE dengan NIM 0101243166. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya dengan judul Fungsi Hadis dalam Menegakkan Keadilan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Muin, LCMA. Adapun latar belakang dari PPT saya ialah hadis memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, di mana memberikan penjelasan dan rincian tentang ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan keadilan. Selain itu, hadis menyediakan contoh nyata dari perilaku dan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menekankan keadilan. Dengan menggunakan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, umat Islam dapat memastikan penerapan hukum yang adil, menghindari ketidakadilan, dan membentuk etika serta moral yang mengedepankan kejujuran dan integritas. Sebelum membahas fungsi hadis dalam menegakkan keadilan, maka kita akan membahas dulu apa sih itu hadis. Hadis itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab hadis, yang berarti percakapan, berita, cerita, atau laporan. Kata ini mencakup segala sesuatu yang disampaikan atau diberitakan. Pengertian hadis secara istilah, hadis merujuk kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Hadis menjadi salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran dan berfungsi sebagai pedoman serta penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada pengertian keadilan. Keadilan adalah keadaan di mana setiap individu mendapatkan haknya dengan seimbang dan sesuai dengan kebenaran serta hukum yang berlaku. Keadilan mengharuskan perlakuan yang adil, tidak memihak, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Penjelasan hadis dalam menegakkan keadilan. Hadis berfungsi menegakkan keadilan dengan menyediakan pedoman perilaku yang adil, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran terkait keadilan, dan menjadi dasar hukum dalam memutuskan perkara. Hadis juga melarang tindakan zalim dan ketidakadilan, serta mendorong umat Islam untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun hadis dalam menegakkan keadilan, yaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Hadis riwayat Bukhari. Baik, adapun fungsi hadis dalam menegakkan keadilan, yang pertama, memberikan pedoman moral dan etika, yaitu menyampaikan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas. Yang kedua, menjelaskan Al-Quran, yaitu memperjelas ayat-ayat Al-Quran terkait keadilan. Yang ketiga, sebagai dasar hukum, digunakan sebagai referensi dalam menetapkan hukum yang adil. Yang keempat, mencegah ketidakadilan, mengandung larangan terhadap tindakan zalim dan ketidakadilan. Yang kelima, contoh praktis, menyediakan contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan keadilan. Dengan demikian, hadis membantu umat Islam untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi saya ini ialah ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, memberikan pedoman moral. Hadis menyampaikan prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan. Yang kedua, menjelaskan Al-Quran. Hadis memperjelas dan menguraikan ayat-ayat Al-Quran terkait keadilan. Yang ketiga, dasar hukum. Hadis digunakan sebagai referensi dalam menetapkan hukum yang adil. Yang keempat, mencegah ketidakadilan. Hadis mengandung larangan terhadap tindakan zalim dan ketidakadilan. Yang kelima, contoh praktis. Hadis menyediakan contoh dari Nabi Muhammad SAW dan menerapkan keadilan. Secara keseluruhan, hadis membantu umat manusia hidup berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan. Mengakhiri PPT saya akan memberikan audiens 2 pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama, apa yang menjadi dasar hukum hadis dalam menegakkan keadilan? Apakah dia A, memberikan pedoman moral dan etika? Apakah dia B, menetapkan hukum pidana? Apakah dia C, menjalankan riba? Apakah dia D, membuat ketidakadilan? Coba kita buat C. Salah, guys.
setelah kita memahami penjelasan sebelumnya, apa yang menjadi dasar utama hadis dalam menegakkan keadilan? Yaitu memberikan pedoman moral dan etika. Jadi jawabannya itu adalah A. Coba. Adapun pertanyaan yang kedua, apa fungsi utama hadis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam? Apakah dia A. menyediakan contoh perilaku yang adil? Apakah dia B. menyebarkan berita palsu? Apakah dia C. menjadi bahan bacaan ringan? Apakah dia D. menyusahkan kehidupan sehari-hari? Coba kita buat D. Salah. Jadi setelah kita memahami materi sebelumnya, itu jawabannya apa fungsi utama hadis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam? Yaitu menyediakan contoh perilaku yang adil. Jadi jawabannya ialah A. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman.